Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Healthy semua, bertemu kembali di channel Dr. Handono Official. Untuk sesi kali ini, kita menyesuaikan dengan momen yang akan hadir, yaitu datangnya bulan puasa Ramadan. Ya, tentu meskipun setiap tahun Ramadan ini selalu datang, namun selalu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana menyikapi bulan Ramadan, terutama bagi pasien-pasien yang mengidap penyakit tertentu. Tentu yang paling berkaitan dengan puasa adalah pasien diabetes. Ya, biasanya pasien diabetes pada hari-hari biasa dengan jadwal makan yang ditentukan, yaitu 3 kali makan besar dan 3 kali makanan kecil, itu cukup terkontrol dan nyaman untuk pasien. Namun bagaimana bila nanti pada bulan Ramadan, di mana jumlah makan besar hanya 2 kali dan juga mungkin makan kecil pun tidak sempat, dan sepanjang hari, siang hari selama 14 jam, pasien diabetes tidak mendapat asupan, baik makanan maupun cairan. Nah, untuk podcast kali ini, kita akan melakukan edukasi dasar-dasar menghadapi bulan Ramadan bagi pasien diabetes. Ya, yang pertama harus dipahami adalah pasien-pasien diabetes memiliki beberapa risiko yang berbeda dari orang kebanyakan. Itu yang pertama, tentu sering terjadi kadar gula yang tinggi atau hiperglikemi. Yang kedua, sering terjadi kadar gula terlalu rendah saat pasien diabetes berpuasa atau disebut hipoglikemi. Nah, bahaya yang ketiga adalah pada pasien diabetes yang menjalani puasa adalah terjadinya dehidrasi. Dehidrasi tentu ya, karena pada hari biasa tidak puasa pun pasien-pasien diabetes cenderung banyak buang air kecil sehingga terjadi dehidrasi. Bahaya yang lain yang keempat, diantaranya semua pasien diabetes memiliki risiko yang lebih tinggi terjadinya penggumpalan darah atau disebut trombosis. Penggumpalan ini akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, baik pembuluh darah besar maupun kecil. Kemudian yang paling ditakutkan, pasien diabetes saat berpuasa itu adalah terjadi ketoasidosis. Ya, ketoasidosis ini terjadi bila mana tubuh pasien membutuhkan energi yang diubah dari protein dan lemak karena ketidakmampuan mengolah glukosa yang ada untuk membuat energi, sehingga terjadi kegawat daruratan yang disebut ketoasidosis. Nah, jadi setelah sobat-sobat healthy semua menyadari bahaya dan risiko pasien diabetes saat berpuasa, tentu bisa menjadi tolok ukur kapan pasien boleh berpuasa. Ya, tentu yang pertama adalah puasa ini sendiri sangat bermanfaat, sangat positif untuk semua orang, khususnya untuk pasien diabetes. Kenapa? Pada bulan puasa, kehidupan menjadi sangat teratur, termasuk pola makan, pola tidur, bahkan termasuk pola olahraga. Ya, kenapa bisa begitu? Karena diantaranya sholat tarawih dengan jumlah rakaat yang banyak, ada yang mencapai belasan maupun
di atas 20 rakaat itu adalah suatu bentuk olahraga, membakar kalori, menggerakkan tubuh sehingga bisa menstabilkan gula darah. Ya, sehingga jangan sampai pasien-pasien diabetes itu merasa takut dan khawatir dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Namun tentu ada yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama, kita harus mengatur jumlah nutrisi yang masuk. Ya, jadi nanti pada saat makan sahur dan berbuka puasa dianjurkan agar memilih makanan-makanan yang memiliki indeks glikemik rendah. Artinya apa? Makanan yang bila dimakan itu akan diolah secara lambat sehingga tidak langsung menaikkan gula darah dalam waktu cepat. Karena apa? Contohnya makanan-makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi seperti gula sederhana, contohnya gula pasir, gula merah, sirup maupun madu, itu meskipun dalam waktu pendek menaikkan kadar gula dan menimbulkan rasa kenyang, namun akan timbul pula cepat lapar dan badan menjadi lemas. Sehingga dianjurkan pada pasien diabetes yang akan berpuasa, hendaklah makan sahur dengan jumlah kalori 50% saja yang berasal dari karbohidrat. Karena karbohidrat ini adalah bahan bakar yang bersifat cepat digunakan, namun juga cepat habisnya. Sehingga pasien harus memperbanyak jumlah nutrisi makanan dari protein. Ya, bisa jadi mencapai 30% sampai 40% dari kalori sehari-hari saat puasa adalah protein. Nanti ditambah beberapa jenis minyak dan lemak yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Sehingga tujuannya agar tahan lapar sampai saat berbuka puasa. Ya, tentu pada saat berpuasa jumlah kalori yang dimakan saat sahur dan berbuka tidak bisa maksimal memenuhi kebutuhan satu hari penuh. Sehingga nanti ada kesempatan makanan kecil, misalnya habis tarawih, kemudian saat sholat malam, diperkenankan makan makanan kecil. Yang penting, jumlah nutrisi yang masuk sehari tidak melebihi yang dianjurkan. Nah, tadi masalah nutrisi sudah mulai jelas. Ingat, gunakan makanan yang awet kenyang ya. Atau istilah medisnya adalah berindeks glikemik yang rendah. Hal kedua yang harus dipelajari dan diingat adalah bagaimana dalam beraktivitas fisik. Ya, seperti contohnya olahraga, pekerjaan yang berat-berat, tentu pada saat berpuasa harus dikurangi. Karena mengingat saat berpuasa kita kekurangan kalori dan nutrisi, namun apabila aktivitas yang berat membutuhkan energi yang banyak, akan terjadi proses katabolisme atau pemecahan protein dari otot, pemecahan lemak dari simpanan lemak untuk dirubah menjadi energi. Namun kita ketahui pemecahan energi dari protein dan lemak ini merupakan suatu proses yang tidak efisien. Artinya akan menghasilkan beberapa sisa metabolisme yang berbahaya. Di antaranya menyisakan keton, kemudian laktat, dan tentu membutuhkan
jumlah cairan yang cukup untuk prosesnya. Sehingga pada pasien yang diabetes sedang berpuasa, melakukan kerja berat, rawan terjadi asidosis, baik asidosis laktat maupun ketoasidosis akibat tingginya kadar gula. Nah, kemudian setelah aktivitas fisik diketahui, yang sering ditanyakan oleh pasien adalah bagaimana jadwal meminum obat. Ya. Jadi, obat-obatan di luar bulan Ramadan itu biasanya dosis terbesarnya ada di pagi hari. Ya, bahkan untuk yang memiliki jadwal 1 kali sehari biasanya hanya diminum saat pagi saja. Atau ada yang pagi dan sore. Atau ada yang 3 kali. Ya. Jadi untuk obat, yang pertama obat golongan sulfonylurea. Ya, tentu pasien-pasien yang sudah rutin berobat, sudah kronis, sudah hafal. Yaitu obat sulfonylurea ini adalah obat-obat yang berukuran tabletnya kecil, namun memiliki potensi yang tinggi, yaitu cepat menurunkan kadar gula darah dan juga memiliki durasi waktu kerja yang lama. Nah, di sini biasanya obat seperti contohnya glibenclamid, glimepiride, gliclazid dan lain-lain biasa diminum pagi hari, atau untuk mengontrol yang gula masih tinggi bisa pagi dan sore hari. Nah, prinsip pasien yang meminum obat sulfonylurea ini atau contohnya glibenclamid adalah obat yang biasa diminum pada pagi hari, maka pada saat bulan puasa dan pasien berpuasa maka diganti diminum menjadi sore hari menjelang buka puasa. Ya. Kenapa? Karena pola makan di bulan Ramadan itu adalah seperti terbalik. Siang tidak makan apa-apa, namun malamnya baru memiliki porsi makan yang besar. Jadi gitu ya. Ingat para sobat healthy semua, obat yang kecil-kecil, sulfonylurea atau contohnya glibenclamid, yang biasa pagi menjadi sore. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau pasien yang meminum obatnya 2 kali sehari? Nah, untuk yang 2 kali sehari, pagi dan sore, maka sama, yaitu yang pagi yang dosisnya besar dipindah menjadi sore. Dosis yang sore, apapun dosisnya, dipindah menjadi pagi sebelum makan sahur. Namun dengan catatan, dosis obat sebelum makan sahur ini adalah setengah dari dosis yang biasa. Misalnya, pasien minum glibenclamid sehari 2 kali, pagi dan sore. Maka bila dia berpuasa, sebelum sahur meminum glibenclamidnya setengah, kemudian nanti saat menjelang maghrib mau berbuka puasa seperti biasa 1 tablet sesuai dosis yang pagi. Oke, cukup jelas? Nah, ini juga ada catatan bahwa sebisa mungkin makan sahurnya sedekat mungkin dengan waktu imsak. Jangan jam 12 udah sahur. Itu nanti selain gula darahnya tidak stabil, juga saat siang hari tentu akan menjadi lebih lemas dan berisiko terjadi hipoglikemia. Nah, bagaimana dengan makan berbukanya? Makan berbuka juga sama, kalau bisa sesegerakan berbuka dengan makanan-makanan yang memiliki indeks glikemik rendah.
Ya, kemudian obat yang kedua yang banyak dipakai oleh pasien-pasien, yaitu obat yang bernama metformin. Ya, obat metformin ini cirinya ukuran tabletnya besar, sebesar-besar kancing atau sebesar paracetamol, dan memiliki daya penurunan gula yang tidak signifikan. Jadi, mengingat sifat-sifat metformin ini seperti itu, maka selama bulan Ramadan, pasien yang biasa meminum metformin maka tidak ada perubahan dosis. Yang biasa 3 kali atau 2 kali tetap 2 kali dan tetap diminum tanpa pengurangan dosis. Hanya kita juga tahu bahwa efek samping metformin ini adalah pada pencernaan, yaitu bisa menimbulkan rasa kembung, rasa mual, dan yang kedua, yang perlu diwaspadai pada pasien yang minum metformin, tidak boleh kekurangan cairan atau dehidrasi. Karena apa? Metformin ini bekerjanya di jaringan perifer atau di otot, sehingga bila terjadi kekurangan cairan maka aliran darah yang tidak lancar tadi akan sering menimbulkan asidosis laktat. Ya. Kemudian ada beberapa pasien yang menggunakan insulin. Nah, insulin ini memang suatu obat yang disuntikan dan tidak praktis, sehingga mungkin masih sering menimbulkan trauma dan ketakutan bagi para pasien. Namun sebenarnya cara berpikir pengobatan diabetes terkini adalah lebih dini dan lebih cepat menggunakan insulin agar lebih menjaga dan meringankan kerja pankreas yang pada pasien diabetes sudah banyak memiliki kerusakan. Ya, bagaimana apabila menggunakan insulin ya? Jadi utamanya insulin yang biasa dipakai yaitu dosis yang biasa dimakan pada disuntik pada siang hari atau pagi hari, maka saat bulan Ramadan dirubah menjadi saat berbuka puasa. Ya, jadi saat berbuka puasa ini insulin apapun yang digunakan pagi hari menjadi saat berbuka puasa tanpa dirubah dosisnya. Nah, bagaimana pada pasien yang misalnya disuntik 2 kali atau 3 kali, yaitu setiap akan makan. Ya, sama juga, yaitu pasien yang disuntik dengan insulin prandial atau insulin yang digunakan setiap kali makan, maka untuk saat sebelum berbuka maka disuntik dengan dosis biasa. Kemudian dosis saat makan siang, karena pada saat malam bulan puasa tidak makan di tengah malam, maka tidak perlu disuntikkan 3 kali, namun hanya 2 kali saja. Nah, yang harus dikurangi adalah dosis saat makan sahur, yaitu bisa dikurangi dosis saat sahur ini antara 25% sampai 50%. Karena apa? Karena memang kita harapkan sahur ini jumlah makanannya tidak begitu banyak dan kemudian langsung disambung berpuasa selama 14 jam. Sehingga kita turunkan dosis insulin saat sahur menjadi setengahnya ataupun 3/4-nya. Ya, tentu dengan catatan
Ini pada pasien-pasien yang gula darahnya sudah terkontrol. Bila gula darah belum terkontrol, yaitu misalnya memiliki HbA1c di atas 9 atau kadar gula darah di atas 300, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Karena seperti sudah sering saya ulang-ulang, pasien diabetes ini jumlah urinnya sangat banyak, sehingga membutuhkan juga asupan cairan yang banyak. Pada saat berpuasa tentu tidak bisa dipenuhi dengan hanya saat sahur dan berbuka saja, sehingga tentu rawan terjadi kenaikan kadar gula darah, rawan terjadi asidosis dan dehidrasi. Kemudian ingat, meskipun sudah diatur sedemikian rupa, sudah diwaspadai adanya risiko kadar gula darah yang terlalu rendah, maka pada pasien diabetes yang berpuasa, sebaiknya setiap hari diperiksa kadar gula darah minimal 2 kali sehari, agar kita bisa memutuskan dan menentukan apakah program diet dan pengobatan saat berpuasa sudah baik. Nah, ada syarat mutlak pasien harus segera memutuskan puasanya atau berbuka bila gula darah saat berpuasa di bawah 70. Ya, karena 70 ini sudah suatu kegawat daruratan, bisa mengganggu fungsi otak, kesadaran, dan bahkan menimbulkan kerusakan yang permanen pada otak apabila terjadi kekurangan kadar gula yang berlangsung lama. Sedangkan apabila kadar gula masih di bawah 90, maka bisa dipantau dulu, diulang beberapa menit kemudian. Apabila masih di atas 90, maka aman untuk melanjutkan berpuasa. Nah, demikian Sobat Healthies, sebenarnya tidak sulit. Bahkan banyak pasien-pasien yang meskipun kondisinya secara medis tidak memungkinkan untuk berpuasa, namun karena puasa ini adalah suatu panggilan hati, suatu keikhlasan hati demi memenuhi perintah agama, maka kita tidak bisa melarang dengan begitu saja. Bahkan banyak pasien yang meskipun keadaannya tidak memungkinkan namun tetap menjalani ibadah puasa, malah hasilnya menjadi sehat, menjadi baik. Misalnya kadar gula menjadi stabil, badan menjadi lebih nyaman, penyakit-penyakit lambung, penyakit lain, ketegangan maupun hipertensi, banyak yang menjadi membaik. Ya, jadi semoga Sobat Healthy semua tetap semangat. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata putus asa. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tai'asu min rauhillah fa innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun." Ya, sungguhnya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak akan berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang ingkar atau kafir. Baiklah, nanti jangan lupa subscribe di channel YouTube ini, Dr. Handono Official. Kemudian nyalakan notifikasinya. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar maupun bisa follow Instagram saya, yaitu di Apotek Al Abror. Kita bisa melakukan tanya jawab yang lebih mendalam.
Sekian dulu. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.